Selamat datang kembali di sesi diskusi kita. Hari ini kita mau bahas topik yang krusial banget nih buat siapa aja. Mengelola klien Anda. Betul. Ini penting nggak cuma buat konsultan ya, tapi hampir di semua bidang kerja. Iya kan? Nah, kita bakal gali wawasan dari buku The McKinsey Mind, spesifiknya bab 7, plus dengerin juga nih pengalaman alumni McKinsey yang udah menerapkan ini di lapangan. Jadi sumbernya kombinasi ya, antara teori dari buku dan praktek langsung dari para alumni. Betul. Misi kita kali ini, kita coba bedah bareng strategi-strategi efektif buat mendapatkan klien, terus menjaga hubungan baik, sampai mempertahankan mereka untuk jangka panjang. Kita lihat mana aja yang bisa Anda adaptasi nanti. Siap. Oke, langsung aja yuk. Kalau kita lihat dari atas nih, intinya mengelola klien yang efektif itu sebenarnya apa sih? Lupa kalau fondasi dari semua layanan profesional atau bisnis itu, ya hubungan klien. Hubungan ya? Iya, ini bukan cuma soal jual beli sesaat, tapi gimana kita membangun kemitraan, membangun kepercayaan. Nah, fokus kita hari ini tuh gimana caranya membangun dan merawat hubungan itu secara strategis. Nggak untung-untungan aja gitu. Oke. Hubungan dan kepercayaan jadi kuncinya. Mari kita mulai dari awal banget deh. Gimana caranya dapetin klien? Katanya McKinsey punya pendekatan unik. Menjual tanpa menjual. Kedengarannya agak aneh ya. Jualan tapi nggak kelihatan jualan. Gimana tuh maksudnya? Ya, bukan berarti malu-malu kucing gitu sih. Lebih ke pendekatan tidak langsung dan jangka panjang. Jangka panjang, ya? Betul. Jadi, daripada kita agresif nawarin jasa, door to door gitu, fokusnya lebih ke membangun reputasi dan secara konsisten nunjukin keahlian kita. Lewat apa tuh biasanya? Macam-macam caranya. Bisa lewat tulisan, kayak artikel atau buku yang nunjukin kedalaman pemikiran kita. Bisa juga bikin lokakarya atau seminar, berbagi ilmu, bahkan kegiatan sosial atau layanan masyarakat pun bisa jadi tempat networking yang efektif sama para pemimpin bisnis. Oh, oke. Tujuannya itu untuk menciptakan yang namanya permintaan tarik atau pull demand. Jadi klien yang datang ke kita. Pull demand. Jadi bukan kita yang ngejar-ngejar, tapi mereka yang nyari kita. Tepat sekali. Mereka datang karena dengar reputasi Anda bagus, atau mungkin baca tulisan Anda, atau lihat hasil kerja Anda di tempat lain. Mereka datang karena, ya, mereka percaya Anda punya solusi buat masalah mereka. Masuk akal. Ini pendekatannya jauh lebih kuat dan sustain kan, dibanding sekedar push marketing yang kadang malah bikin orang ilfeel. Ini soal membangun otoritas berdasarkan keahlian yang udah terbukti. Reputasi Anda itu jadi alat penjualan paling ampuh sebenarnya. Menarik banget. Jadi ini bukan cuma taktik sesaat ya, tapi bagian dari strategi jangka panjang buat bangun kredibilitas. Ada contohnya nggak gimana ini jalan di dunia nyata? Ada cerita menarik dari alumni Bill Ross waktu dia di GE. Di sana kan kliennya bukan eksternal ya, tapi para manajer unit bisnis internal GE. Oh, klien internal gitu ya? Nah, buat menjual ide atau inisiatif dari timnya, dia nggak langsung presentasi, ayo pakai jasa kami, gitu. Tapi dia proaktif membangun kesadaran dulu tentang gimana cara timnya berpikir dan bekerja. Caranya gimana tuh? Dia sering bikin lokakarnya internal. Terus dia bagikan kerangka kerja analisis yang biasa dipakai di McKinsey. Dia tunjukin nilai dari pendekatan timnya itu apa. Jadi semacam edukasi dulu lah. Jadi kayak pamer keahlian secara halus gitu ya, mengedukasi calon klien internalnya. Betul, dia bangun pemahaman dan apresiasi dulu. Hasilnya apa? Pas ada unit bisnis yang punya masalah strategis atau operasional yang ruwet, manajernya udah kenal sama pendekatannya si Bill ini. Jadi mereka yang nyamperin. Iya, mereka jadi proaktif nyari Bill dan timnya. Wah, masalah ini kayaknya pas nih pakai cara pikir timnya Bill. Nah, itu pull demand yang dia ciptakan secara internal. Nggak perlu jualan ngotot, reputasi dan pendekatannya udah jualan sendiri. Wah, ini aplikatif banget ya, bahkan buat kita yang kerja di dalam korporasi. Tapi pendekatan menjual tanpa menjual ini kayaknya butuh waktu ya. Nggak bisa langsung dapat klien besok pagi gitu. Nah, itu poin bagus banget. Jelas ini bukan strategi sprint, tapi maraton. Membangun reputasi, membangun keahlian yang diakui itu butuh waktu, butuh konsistensi, butuh usaha nyata buat ngasih nilai. Iya sih. Tapi hasilnya biasanya lebih solid, dan klien yang datang pun cenderung lebih qualified. Kenapa? Karena mereka datang berdasarkan pemahaman, bukan cuma karena kita bujuk-bujuk.
Oke, masuk akal banget. Nah, anggaplah klien udah klik nih, udah tertarik. Langkah selanjutnya kan menyusun kerjasama atau engagementnya. Di buku ditekankan banget, hati-hati sama janji yang dibuat. Kenapa ini penting banget ya? Aduh, ini krusial. Mungkin salah satu titik paling rawan pas mulai hubungan sama klien. Intinya adalah gimana kita menyeimbangkan ekspektasi klien dengan kapasitas realistis tim kita. Maksudnya? Gampangnya, jangan overpromise. Jangan obrol janji sorga gitu. Kenapa? Karena hampir pasti ujung-ujungnya bakal underdeliver. Hasilnya nggak sesuai janji. Wah, bahaya itu ya. Banget. Kalau itu terjadi di awal hubungan, wah kepercayaan bisa langsung ambruk. Susah banget benerinnya lagi. Jadi, mending jujur dari awal soal apa yang bisa dan nggak bisa kita kerjakan? Persis. Prinsipnya ya integritas aja. Apa yang Anda janjikan, yaitu yang harus Anda penuhi. Mending mulai dengan lingkup kerja yang jelas, terukur, dan Anda yakin bisa deliver dengan kualitas terbaik. Terus kalau klien maunya lebih? Iya, kalau klien puas dan ngerasa butuh lebih, itu bisa jadi proyek lanjutan, bisa fase kedua, atau perluasan lingkup. Tapi memulainya dengan realistis itu penting buat bangun fondasi kepercayaan. Jangan sampai kita kejebak jual mimpi cuma demi dapatin proyeknya. Bener juga sih, jaga ekspektasi itu kunci. Nah, sebelum kita janji-janji, katanya kita juga harus tahu dulu siapa sih sebenarnya klien kita ini. Kedengarannya gampang ya si Bapak Anu dong yang teken kontrak, tapi katanya bisa lebih kompleks dari itu. Gimana tuh? Nah, ini jebakan berikutnya nih, sering banget terjadi. Mengidentifikasi klien itu bukan cuma soal satu nama atau satu jabatan, apalagi kalau proyeknya kompleks atau melibatkan organisasi besar. Jadi nggak cuma satu orang. Seringkali ada banyak pemangku kepentingan atau stakeholders. Coba dipikirin, siapa aja sih yang terpengaruh sama hasil kerja kita? Siapa yang punya suara dalam keputusan terkait proyek ini? Siapa yang kepentingannya bisa keganggu atau malah kebantu? Mereka semua itu dalam arti luas, ya klien kita juga. Wah, jadi bisa banyak banget ya kliennya dalam satu proyek, dan mereka belum tentu sejalan gitu. Bisa banget. Tiap stakeholder ini bisa punya agenda beda, prioritas beda, ekspektasi beda, bahkan definisi sukses yang beda juga. Kadang malah bisa konflik satu sama lain. Terus gimana dong? Makanya, penting banget di awal itu kita petakan siapa aja semua stakeholder ini. Terus coba pahami kebutuhan dan sudut pandang mereka masing-masing. Kalau kita nggak paham ini, kita bisa aja jalan lurus nurutin satu klien. Ternyata nabrak kepentingannya klien lain yang sama pentingnya. Bisa kasih contoh nggak? Serumit apa sih ini bisa terjadi? Contoh yang sering dipakai, itu pengalamannya Sylvia Matthews, alumni McKinsey pas dia kerja di pemerintahan AS. Bayangin aja, tugasnya ngurus pidato kenegaraan presiden atau State of the Union Address. Wah, gede tuh. Nah, kliennya siapa? Bukan cuma presiden kan? Ada wakil presiden, punya agenda sendiri, ada departemen-departemen lain, pertahanan, luar negeri, ekonomi, masing-masing pengen isunya disorot. Ada tim antar lembaga, bahkan Kongres pun punya kepentingan soal apa yang mau disampaikan presiden. Wow, itu semua kliennya. Dalam arti luas iya, semuanya perlu dipertimbangkan. Sylvia nyebutinnya itu proses negosiasi konstan. Harus pinter-pinter paham posisi masing-masing, cari titik temu, bangun konsensus, biar pesan akhirnya bisa diterima semua pihak kunci. Kebayang sih ribetnya, harus balance banyak kepentingan gitu ya. Iya, mungkin itu contoh ekstrim ya, tapi prinsipnya berlaku di banyak situasi bisnis kok. Kalau kita gagal identifikasi dan kelola semua stakeholder ini, proyek bisa mandek atau hasilnya nggak diterima. Jadi, PR pertama, kenali semua klien Anda. Oke, jadi tahap awal ini intinya bangun reputasi biar dicari orang, jangan kebanyakan janji, dan kenali betul siapa aja yang punya kepentingan. Lumayan padet ya buat langkah pertama aja. Nah, sekarang kita maju nih. Proyek udah jalan, klien udah oke. Gimana caranya jaga hubungan baik ini selama prosesnya? Katanya kuncinya di keterlibatan klien, bener gitu? Betul sekali. Ini salah satu mantranya McKinsey. Libatkan klien secara aktif dalam proses pemecahan masalah. Aktif gimana maksudnya? Bukan cuma ngasih laporan mingguan gitu? Jauh lebih dari itu. Ini bukan sekedar ngasih update atau presentasi hasil akhir doang, tapi benar-benar kerja bareng sama tim klien. Kenapa harus gitu? Bukannya lebih cepat kalau kita kerjain sendiri aja? Kan kita ahlinya.
Nah, itu perspektif yang kurang tepat menurut pendekatan ini. Ada beberapa alasan kuat kenapa melibatkan klien itu justru lebih efektif, meskipun mungkin kelihatannya lebih ribet. Apa aja tuh alasannya? Pertama, ini soal membangun kepercayaan. Kalau klien lihat langsung prosesnya, ikut mikir, mereka jadi lebih percaya sama hasilnya. Nggak ada kesan black box, kita ngerjain apa di belakang layar gitu. Oke. Transparansi ya. Kedua, ini memastikan solusinya relevan. Klien itu kan punya konteks bisnis, punya pemahaman lapangan yang mungkin kita nggak punya sedalam mereka. Keterlibatan mereka itu memastikan solusi yang kita rancang benar-benar membumi sesuai kebutuhan jatah mereka. Bukan cuma bagus di teori. Masuk akal. Terus? Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, meningkatkan buy-in atau penerimaan. Kalau klien merasa ikut memiliki solusi itu, karena mereka terlibat dari awal, kemungkinan solusi itu bakal benar-benar dijalankan jadi jauh lebih besar. Oh, jadi mereka lebih sreg buat ngejalaninnya ya? Iya, mereka jadi kayak duta buat solusi itu di dalam organisasi mereka sendiri. Nggak ada lagi cerita solusi bagus, tapi cuma jadi pajangan di rak buku. Oke, jadi buy-in ini kunci biar ada hasil nyata ya. Terus, bentuk konkret keterlibatannya gimana? Apa aja yang bisa kita lakuin? Banyak sih caranya. Yang paling umum ya bentuk tim proyek gabungan. Jadi ada orang dari tim kita, ada orang dari tim klien, kerja bareng sehari-hari. Terus, penting juga buat kita proaktif mengantisipasi kebutuhan klien. Maksudnya gimana tuh, antisipasi? Jangan nunggu ditanya baru ngasih. Tapi coba kita pikir duluan, kira-kira informasi atau analisis apa ya yang bakal mereka butuhin selanjutnya? Ini yang kadang disebut always look over your shoulder. Selalu waspada sama apa yang ada di pikiran klien. Jadi selangkah lebih maju gitu ya? Bisa dibilang gitu. Selain itu, penting juga buat cari dukungan dari berbagai level di organisasi klien. Jangan cuma dekat sama sponsor utama atau bos besarnya aja. Ide bagus bisa mental kalau nggak dapat dukungan dari level menengah atau pelaksana kan? Benar juga. Harus dapat dukungan dari bawah juga ya? Iya. Terus ada lagi taktik bagus. Cari kemenangan cepat. Apa tuh? Di awal proyek, kalau kita bisa identifikasi masalah yang relatif gampang diberesin, tapi dampaknya kelihatan, hajar aja dulu. Oh, biar kelihatan ada progres cepat gitu ya? Betul. Itu bisa bangun momentum positif, naikin kepercayaan klien, dan nunjukin kalau tim proyek ini beneran ngasilin sesuatu. Nah, tentu aja, bagian dari keterlibatan ini juga termasuk gimana kita siap ngadepin dinamika tim klien. Kadang kan ada aja anggota tim klien yang mungkin resisten atau susah diajak kerjasama. Perlu strategi khusus tuh buat deketin mereka. Wah, kompleks juga ya. Jadi bukan cuma kerja bareng teknis, tapi juga ngelola hubungan dan dinamika tim secara intensif banget. Nah, ini kan prinsip-prinsip di McKinsey nih. Gimana para alumni nerapin ini pas udah di luar sana? Konteksnya kan pasti beda-beda. Biasanya di sini nih yang seru. Bener banget. Pelajaran utama yang dibawa para alumni itu soal proaktif menciptakan peluang buat terlibat. Jangan pasif nunggu diajak. Kalau klien diem aja, ya kita yang cari cara gimana biar mereka terlibat. Contohnya gimana? Ada cerita dari Shyam Giridharadas, dia bikin firma konsultan sendiri, Prism Consulting. Dia cerita penting banget buat mengintegrasikan tim klien di semua tingkatan. Bukan cuma rajin rapat sama direksi aja. Tapi juga sama level di bawahnya? Iya, dia usaha banget bangun komunikasi rutin sama manajer menengah, staf ahli, bahkan sampai tim lapangan klien kalau perlu. Kenapa sampai segitunya? Bukannya keputusan akhir tetap di direksi? Keputusan mungkin di atas ya, tapi implementasinya kan ada di level bawah dan tengah. Shyam percaya dengan melibatkan banyak level, dia bisa dapat pemahaman yang lebih utuh soal masalahnya. Dia juga bisa identifikasi potensi masalah implementasi lebih awal. Jadi bisa antisipasi hambatan ya? Betul. Dan yang penting lagi, dia jadi bisa bangun pengikut atau champions internal buat solusi yang dia usulkan di berbagai level itu. Komunikasi dan keterlibatan yang merata ini jadi kunci suksesnya dia buat mastiin solusi benar-benar dipakai dan berhasil. Jadi nggak cuma soal hubungan sama CEO aja. Caranya biar hubungan ini awet, biar dapat proyek lagi, atau jadi mitra jangka panjang. Apa rahasianya? Rahasianya, menurut pengalaman McKinsey dan alumninya, ada di dua hal utama sih. Pertama, fokus pada implementasi yang sukses. Kedua, menjadikan kesuksesan klien sebagai prioritas utama. Implementasi ya kuncinya. Iya, McKinsey sadar banget, ide sebrilian apapun di atas kertas itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa dijalankan atau nggak ngasih dampak nyata.
Laporan tebel-tebel bisa jadi cuma pengganjal pintu kalau nggak ada rencana eksekusi yang jelas. Jadi bukan cuma mikirin solusinya apa, tapi juga gimana cara menjalankannya. Wajib hukumnya. Makanya, bagian penting dari setiap rekomendasi itu ya rencana implementasi yang detail. Langkah konkretnya apa aja, what, siapa penanggung jawabnya, who, dan kapan tenggat waktunya. Wajib jelas banget ya. Pembagian tugas dan waktunya. Iya, tanpa ini, ide sebagus apapun risikonya ya nguap gitu aja. Fokusnya geser dari apa solusinya ke gimana kita wujudin solusi ini bareng-bareng. Nah, fokus ke implementasi ini gimana cara alumni mewujudkannya di lapangan. Pasti ada tantangannya juga kan? Tentu aja, ada dua pelajaran menarik nih dari alumni, dan ini saling melengkapi. Pertama, prinsip bagikan lalu alihkan tanggung jawab. Tapi ini bukan berarti lepas tangan gitu aja ya setelah presentasi akhir. Terus gimana? Ada alumni, Bob Garda, dia pakai istilah bagus, cover from behind. Maksudnya gini, setelah Anda selesai analisis data nih, jangan langsung bikin kesimpulan sendiri terus presentasi. Tapi, balik lagi ke orang atau tim klien yang ngasih data itu. Oh, diajak ngobrol lagi gitu. Iya, duduk bareng mereka, buka datanya lagi, terus bantu mereka menginterpretasikan data itu bareng-bareng. Kita fasilitasi mereka untuk sampai ke kesimpulan itu. Wah, jadi kita nggak mendikte hasilnya ya, tapi bantu mereka menemukan insight-nya bareng. Tepat. Dengan cara ini, mereka jadi merasa ikut nemuin wawasan itu. Ini bangun pemahaman bersama yang lebih dalam. Sekaligus, ini menjadikan mereka sekutu kita pas nanti harus ngejelasin temuan itu ke pihak lain. Bikin mereka lebih pede juga ya buat ngejelasinnya. Betul. Dan yang paling penting, ini secara halus memulai proses transfer kepemilikan. Kepemilikan analisis dan tanggung jawab implementasinya mulai pindah ke pundak klien. Mereka jadi lebih siap bawa bola setelah kita selesai. Wah, ini teknik yang subtle tapi kayaknya efektif banget ya buat bangun ownership. Keren. Terus pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua adalah, jadikan klien sebagai pahlawan. Ini soal mindset. Fokus kita sebagai penyedia solusi, entah itu konsultan, vendor, atau tim internal, seharusnya bukan pada, wah hebat banget ya solusi gue. Tapi lebih ke, gimana caranya gue bisa bikin klien gue sukses dan kelihatan hebat. Menarik. Fokus ke kliennya ya? Iya, Jeff Sakaguchi, alumni yang pindah ke Accenture, nekenin banget ini. Gimana caranya bikin klien jadi pahlawan gitu? Ada tipsnya? Sakaguchi ngasih beberapa tips praktis nih. Misalnya, coba samain struktur tim kita sama tim klien, biar komunikasinya lebih nyambung. Terus, ya itu tadi, libatkan klien di semua level. Penting juga buat mengakui secara terbuka kemampuan dan keahlian mereka. Jangan sok paling pinter gitu. Jangan anggap remeh klien ya. Justru sebaliknya, akui kontribusi mereka. Terus, kasih mereka rasa kepemilikan dan akuntabilitas yang jelas atas hasil proyek. Dan yang paling penting, fokus bantu mereka capai target dan kesuksesan mereka. Jadi kalau klien sukses, kita ikut sukses gitu ya? Logikanya gitu. Kalau klien Anda berhasil capai tujuannya berkat bantuan Anda, dan mereka dapat pengakuan atas keberhasilan itu, ya Anda secara otomatis juga dianggap berhasil kan? Mereka menang, Anda pun menang. Nah, hubungan jangka panjang jadi lebih gampang terbangun kalau mindsetnya gitu. Jadi kesuksesan kita itu ya terikat langsung sama kesuksesan klien. Mindsetnya harus kolaboratif, suportif, bukan malah kompetitif atau ngerasa lebih jago ya. Persis! Ini pergeseran fundamental banget sih. Mengelola klien secara efektif itu jadinya bukan lagi soal rangkaian transaksi yang kepisah-pisah, tapi soal membangun dan merawat kemitraan yang jalan terus. Siklus gitu ya jadinya. Iya, siklus. Mulai dari menjual tanpa menjual di awal, libatkan mereka aktif di tengah, sampai fokus ke implementasi dan kesuksesan mereka di akhir. Semuanya nyambung. Tujuannya ya hubungan jangka panjang yang saling untungin. Kalau saya coba rangkum nih ya dari obrolan kita tadi, kayaknya benang merahnya kuat banget di aspek hubungan dan kemitraan ini. Mulai dari bangun reputasi biar ditarik klien, terus hati-hati banget sama janji dan kenali semua pemainnya, libatkan mereka habis-habisan biar ada buy-in dan rasa memiliki, terus fokus banget bantu mereka sukses implementasinya, bahkan sampai ya itu tadi, bikin mereka jadi bintangnya. Bener gitu ya kira-kira alurnya? Rangkuman yang bagus banget, pas. Setiap elemen itu emang saling terkait dan nguatin satu sama lain. Ini bukan cuma sekumpulan tips and tricks ya,
tapi lebih kayak sebuah filosofi dalam berinteraksi sama klien, mau itu eksternal atau internal sekalipun. Dan hasilnya bukan cuma klien jadi loyal ya. Nggak cuma itu. Hasilnya juga solusi yang lebih pas, implementasi yang lebih berhasil, jadi semua pihak menang. Oke, oke. Wah, pembicaraan yang padat banget dan banyak insight-nya nih. Sebelum kita tutup sesi kali ini, mungkin ada satu pertanyaan terakhir gitu buat pendengar renungkan dari semua yang kita bahas. Boleh, mungkin pertanyaan reflektifnya gini aja. Melihat semua strategi ini, bangun reputasi, libatkan klien secara mendalam, fokus pada kesuksesan mereka, coba deh Anda pikirkan interaksi Anda berikutnya dengan klien Anda. Siapapun itu, internal atau eksternal. Gimana caranya Anda bisa mengubah satu interaksi yang mungkin tadinya cuma terasa transaksional biasa, jadi satu langkah kecil buat membangun kemitraan yang lebih dalam dan jangka panjang. Apa satu hal spesifik yang bisa Anda lakukan beda minggu ini untuk mulai ke arah sana? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan pemikiran. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah berbagi wawasan yang dalam banget dari The McKinsey Mind dan juga cerita-cerita dari para alumninya. Semoga obrolan kita ini bisa ngasih ide segar dan mungkin langkah praktis buat Anda semua dalam mengelola hubungan klien jadi lebih baik lagi. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di sesi diskusi kita berikutnya.